Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Surabaya Samator. Saya harus menyapa para fans Surabaya Samator karena di konten kali ini, di video kali ini, saya akan membahas secara khusus tentang Surabaya Samator, termasuk persiapan mereka menghadapi Live Volley 2024 Divisi 1 dan juga Proliga 2025 yang akan dimulai pada tanggal 3 Januari tahun 2025 mendatang. Nah, saat ini para pemain muda, para pemain junior Surabaya Samator itu sudah berlatih bersama pelatih baru Surabaya Samator, yaitu Rodolfo Luis Sanchez. Kita ketahui manajemen Surabaya Samator itu sudah memutuskan menjadikan Rodolfo Luis Sanchez sebagai pelatih baru Surabaya Samator dengan kontrak yang diberikan itu hanya 1 musim ke depan. Tapi kita akan lihat apakah kontrak itu akan diperpanjang atau tidak. Tentu saja akan bergantung dengan hasil atau prestasi yang diberikan oleh Rodolfo Luis Sanchez sendiri kepada Surabaya Samator. Nah, turnamen pertama yang akan menjadi pembuktian bagi Rodolfo Luis Sanchez itu adalah Live Volley Divisi 1 yang konon katanya berdasarkan kabar yang beredar itu akan dimulai pada bulan November 2024 besok. Setelah itu Rodolfo Luis Sanchez itu juga akan mengasuh atau akan mengarahkan atau akan melatih Surabaya Samator di Proliga 2025 mendatang. Kalau kita melihat track record atau rekam jejak yang dimiliki oleh Rodolfo Luis Sanchez, dirinya adalah salah satu pelatih yang sangat berpengalaman karena pernah melatih timnas FIBA, tidak hanya timnas senior tapi juga timnas kelompok umur. Nah, rekam jejak atau portofolio yang dimiliki oleh Rodolfo Luis Sanchez itu tentu saja sangat relate, sangat relevan dengan yang dimiliki atau dengan misi yang dimiliki oleh manajemen Surabaya Samator, karena Surabaya Samator seperti yang kita ketahui adalah tim pembinaan. Nah, saat ini para pemain muda, para pemain junior Surabaya Samator itu sudah berlatih bersama Rodolfo Luis Sanchez, tapi memang komposisi atau skuad Surabaya Samator itu memang belum lengkap karena ada 4 pemain muda Surabaya Samator yang bergabung dengan tim PON Jawa Timur untuk berlaga di PON 2024. 4 pemain muda Surabaya Samator itu tentu saja diharapkan bisa membantu Jawa Timur untuk mendapatkan gelar juara sekaligus mengembalikan supremasi atau status Jawa Timur sebagai langganan juara PON, karena di tahun 2021 kemarin Jawa Timur, tim voli Jawa Timur itu tidak bisa membawa pulang medali emas dari Papua. Nah, selain para pemain muda dan para pemain junior Surabaya Samator, ini ada 1 pemain senior yang ikut berlatih di bawah arahan, di bawah kendali Rodolfo Luis Sanchez. Dia adalah Hadi Suharto yang merupakan salah satu pemain senior, pemain cukup lama di Surabaya Samator. Jadi Hadi Suharto itu bergabung dengan para pemain junior, para pemain muda Surabaya Samator, berlatih di markas Surabaya Samator di bawah kendali langsung Rodolfo Luis Sanchez. Videonya teman-teman bisa lihat, meskipun video pendek, ada di Instagram Surabaya Samator. Kalau kita bicara tentang Hadi Suharto ini, dia adalah salah satu pemain senior yang ada di Surabaya Samator, khususnya kalau kita bicara di komposisi saat ini, karena saat ini Surabaya Samator itu dihuni oleh mayoritas para pemain muda yang quote-and-quote masih mentah, dan mereka membutuhkan bimbingan, membutuhkan polesan, membutuhkan arahan dari pelatih berpengalaman seperti Rodolfo Luis Sanchez. Hadi Suharto sendiri itu adalah pemain yang sangat loyal, karena apa? Sampai saat ini dirinya itu belum pernah berpindah dari Surabaya Samator. Bahkan bisa kita katakan dirinya itu adalah one man club. Kalau di sepak bola ada istilah one man club, jadi one man club itu adalah pemain yang memang hanya bergabung dengan satu tim saja sepanjang karirnya. Kita ambil contoh seperti Paolo Maldini, kemudian ada Francesco Totti, dan lain sebagainya. Nah, Hadi Suharto ini juga bisa kita katakan sebagai one man club karena dirinya selama karir profesionalnya itu bergabung dengan Surabaya Samator. Koreksi kalau salah ya, karena saya hanya berkaca dari sependek pengetahuan saya yang masih bodoh ini. Nah, selain memiliki status sebagai pemain senior, Hadi Suharto ini juga memiliki kemampuan, memiliki jam terbang yang sangat luar biasa. Posisinya itu adalah middle blocker. Dirinya memiliki rekam jejak yang cukup panjang di voli Indonesia, tidak hanya di voli lokal tapi juga di voli internasional. Nah, kita akan membahas apa saja prestasi yang sudah didapatkan oleh Hadi Suharto sepanjang dirinya itu membela Surabaya Samator di berbagai turnamen voli. Jadi Hadi Suharto ini pernah membawa
Surabaya Samator itu menjadi juara Proliga pada tahun 2015, tahun 2017, dan juga tahun 2018. Selain itu, dirinya itu juga membantu Surabaya Samator itu menjadi runner-up Proliga pada tahun 2014 dan tahun 2021. Tidak hanya berprestasi di level Proliga, Hadi Soeharto itu juga membantu Surabaya Samator menjadi juara Live Volley Divisi Utama pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2017, dan juga pada tahun 2018. Selain itu, dirinya membantu Surabaya Samator menjadi runner-up Live Volley Divisi Utama pada tahun 2015, kemudian 2016, dan juga tahun 2019. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Hadi Soeharto itu tidak hanya berprestasi di level nasional, tapi juga pernah membawa nama Indonesia, membawa timnas Indonesia berprestasi juga di level SEA Games. Jadi Hadi Soeharto itu pernah bergabung dengan timnas Indonesia untuk berlaga di SEA Games tahun 2019. Saat itu Hadi Soeharto dan kawan-kawan bersama timnas Indonesia itu bisa membawa pulang medali emas dari SEA Games tahun 2019. Selain itu, Hadi Soeharto juga pernah membela Surabaya Samator di ajang Asian Club Championship pada tahun 2015 dan juga tahun 2018. Dengan berbagai rekam jejak itu, tentu saja Hadi Soeharto itu menjadi pemain yang saat ini paling senior yang ada di Surabaya Samator. Nah, sisi senioritas itu, sisi pengalaman itu tentu akan berguna bagi Surabaya Samator untuk bisa mengeblendkan atau bisa menggabungkan antara pemain senior dan juga pemain junior. Khusus untuk Hadi Soeharto sendiri, pengalamannya itu bisa ditularkan kepada para pemain junior untuk berlaga di Live Volley Divisi 1 nanti. Selain itu, Hadi Soeharto itu juga bisa menularkan mental juaranya kepada para pemain junior Surabaya Samator agar para pemain muda itu bisa memiliki mental juara, bisa memiliki daya juang, dan bisa memiliki etos kerja yang sangat luar biasa. Nah, kita tentu akan menunggu bagaimana dengan para pemain senior lainnya yang pernah bergabung dengan Surabaya Samator, karena apa? Kita ketahui ketika ada banyak pemain senior yang akhirnya pergi dari Surabaya Samator, Hadi Soeharto itu tetap bertahan di Surabaya Samator. Kita ambil contoh pemain-pemain senior yang pergi dari Surabaya Samator seperti Rifa Nurmulki, Nizar Zulfikar, Fariza Raka, Rendita Mamilang, dan lain sebagainya. Kita ketahui Rifa Nurmulki itu membela Jakarta Stinbin di Proliga tahun 2024, kemudian Fariza Raka, Nizar Zulfikar, Rendita Mamilang itu membela Jakarta Bayangkara Presisi. Bahkan Nizar Zulfikar, Rendita Mamilang, dan Fariza Raka itu bisa membantu Jakarta Bayangkara Presisi itu menjadi juara Proliga 2024 kemarin. Di partai final mereka mengalahkan juara bertahan Jakarta Lavani. Nah, para penggemar Surabaya Samator itu sudah menuliskan di kolom komentar di akun Instagram Surabaya Samator agar mereka itu bisa melihat para pemain senior itu bergabung kembali dengan Surabaya Samator dan membangun kekuatan agar Surabaya Samator itu bisa mengembalikan nama besarnya sebagai klub voli terbaik yang ada di Indonesia. Karena apa? Surabaya Samator seperti yang kita ketahui merupakan tim tersukses di Proliga. Mereka sudah 7 kali menjadi juara Proliga, dan juga Surabaya Samator itu adalah tim tersukses sepanjang sejarah Live Volley Divisi Utama. Mereka itu sudah 8 kali menjadi juara, tapi pada tahun kemarin Surabaya Samator harus menerima kenyataan pahit karena mereka harus terdegradasi ke Live Volley Divisi 1. Nah, dengan fakta itu, dengan kembalinya Surabaya Samator ke Proliga 2025, banyak fans, banyak penggemar yang berharap agar pemain-pemain senior yang sempat pergi seperti Rifa Nurmulki, Rendita Mamilang, kemudian Nizar Zulfikar, Fariza Raka itu bisa bergabung lagi dengan Surabaya Samator untuk berlaga di Proliga 2025. Tapi kita belum tahu apakah mereka akan bergabung atau tidak. Tentu saja kalau mereka bergabung, manajemen Surabaya Samator akan memberikan pengumuman resmi. Nah, khusus untuk Rifa Nurmulki sendiri, saat ini dirinya itu memang masih menjalani hukuman, masih mendapatkan sanksi dari PBVSI, tapi sanksinya itu hanya akan berlaku selama setahun sampai pada tanggal 31 Desember tahun 2024 besok. Itu artinya mulai 1 Januari dirinya itu akan terbebas dari sanksi. Nah, dirinya itu juga bisa saja, kemungkinan peluang itu kan pasti ada, dirinya itu bisa untuk bergabung dengan Surabaya Samator. Tapi apapun itu kita patut nantikan kira-kira akan seperti apa kekuatan Surabaya Samator di Proliga 2024 besok. Kita doakan Surabaya Samator mendapatkan prestasi, dan juga tidak lupa kita doakan agar
timnas voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.